Halo Sobat Prestasi di seluruh negeri. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pasti pada semangat banget dong, karena pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi FLS2N tahun 2022 bidang komik digital. Nah, senang sekali rasanya aku Fatima Nur Muhammad bisa membersamai Sobat Prestasi di rumah. Nah, Sobat Prestasi, FLS2N merupakan salah satu bidang seni uh, yang sangat bergengsi gitu ya, kompetensi seni yang sangat bergengsi yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA, MA, dan sekolah Indonesia luar negeri. Nah, pada tahun 2021, FLS2N ini sudah diikuti kurang lebih 16.000 peserta loh. Nah, siapa tahu nih Sobat Prestasi di rumah bisa menjadi salah satu peserta yang mendapatkan medali di tahun ini. Oke, nah kali ini kita akan berbincang-bincang terkait uh, sosialisasi bidang komik digital. Nah, perlu Sobat Prestasi ketahui bahwa bidang komik digital ini merupakan bidang yang baru begitu karena baru dilaksanakan di tahun 2020. Dan di tahun 2022 bidang komik digital ini ada lagi begitu. Nah, uh, sudah hadir nih Sobat Prestasi di tengah-tengah kita, ada juri-juri yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama, juri komik kita pada pagi hari ini ada Pak Iman Sujudi. Halo Pak Iman Sujudi. Hai semuanya, apa kabar? Baik, Apa kabar Fatima? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Nah, Pak Iman Baik, Sujudi baik. ini Pak Iman Sujudi ini merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi Bandung ya, Sobat. Kemudian juri yang kedua ada Pak Alvanov Spalanzani. Halo Pak Alvanov. Wah, aku dikasih saran nih. Nah, Pak Alvanov ini merupakan salah satu dosen juga di Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir, dan yang gak kalah keren juga, ada Pak Beni Maulana dari dosen Politeknik Tempo. Halo Pak Beni. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi nih Sobat Prestasi, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi sosialisasi bidang komik digital oleh para Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, aku persilahkan. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Kepada para calon juara komik digital, hari ini kami bertiga akan berbagi cerita. Jadi cerita pertama tentang apa sih itu komik. Saya yakin bahwa kita yakin sekali kalian sudah membaca dengan baik tentunya ya, diharapkan seperti itu. Jadi mengenai komik, tapi saya akan mereview sedikit untuk mengingatkan saja. Jadi komik tuh bukan soal keindahan atau gambar bagus, tapi bagaimana ide cerita itu disampaikan dengan baik dan komunikatif kepada sasaran yang kita tuju. Jadi seperti kalian menggambar sebuah karakter, kalau menggambar hati, sampainya hati, jangan jadi kelihatan jadi ayam gitu. Nah, itulah intinya komunikasi di komik itu. Dan menurut teori sih, kata Om Beni dengan Om Alfa ini adalah sekumpulan tanda atau ikon yang diurutkan, yang mengekspresikan satu pesan atau cerita. Jadi gambar berurutan ya, intinya kalau bahasa sekolahannya dibilangnya sequential art gitu ya. Tapi nanti kalian cari sendiri di internet ya semuanya, saya yakin kalian sudah membaca atau apa itu tentang komik. Dan sekarang apa itu komik digital? Kok ada komik, ada digital nih ya. Jadi sebetulnya tidak berbeda dengan komik yang konvensional yang seperti kalian pernah baca ya, buku-buku kecil tentang komik. Rasanya semua orang tahu komik, mau komik yang di koran maupun yang berbentuk komik strip sampai komik bacaan yang ada kita banyak kalau cetak di mana di Gramedia atau di mana gitu ya. Kalian pasti melihat banyak komik. Nah, komik digital
adalah media yang disebut sederhananya dikodekan secara tertentu dengan algoritma tertentu dalam format yang dapat dibaca oleh mesin di sini dengan lewat gawai gadget. Nah, mesin itu udah ditampilkan melalui layar. Jadi on screen media di sekarang zaman sekarang itu ya. Dan salah satu yang mendelivernya adalah web. Jadi yang dimaksudkan komik digital itu adalah perpaduan antara cerita konvensional dan media digital sering disebut dengan komik digital. Itu yang diistilahkannya. Hanya perubahan mediumnya yang sebelumnya dicetak sekarang ke on screen. Tadinya di permukaan on surface lalu sekarang menjadi di permukaan dan di screen. Contohnya banyak ya, ini kalian pasti sudah banyak yang berlangganan webtoon, kemudian ada line, ada top di mana-mana, dan kelihatannya kegiatan sehari-hari kalian kalau bete di kelas biasanya baca komik ya. Kalau dengerin dosen kuliah, mendingan baca komik gitu. Oke, jadi itu media di komik digital ya. Jadi lebih keren lah sekarang kalau judul dulu komik apa itu komik cuman komik nggak ini tapi sekarang tuh tiba-tiba menjadi bergengsi ya komik digital. Oke, berikutnya. Nah, ini kalian kan sudah siap-siap tentunya. Jadi cara apa teknis karyanya itu adalah pilih gawai yang sesuai yang dan nyaman. Bisa dipakai tablet, pakai Wacom, pakai bahkan pakai HP. Jadi pada beberapa tahun yang lalu kami pernah menemukan juga ada peserta komik digital di festival literasi dulu yang menggambarnya dengan telunjuk. Jadi membuat komik dengan jari itu menggunakan program tertentu yang ternyata tetap bisa bercerita lewat komik ya. Jadi kalian semangat. Bikinnya gampang banget, bisa di mana, di rumah, di sekolah, atau di tempat mana. Yang penting jaga prokes. Ya. Jangan nanti asihkan komik, pulangnya masuk rumah sakit pun nggak boleh. Dan pada komik digital yang kita selenggarakan di bulan sekarang ini, kita ingin kalian mengangkat kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal tuh jangan langsung bayangkannya, oh tarian atau apa, bukan ya. Tapi apa yang terjadi di sekeliling lingkungan kalian. Mulai dari lingkungan rumah, sampai ke kalian menuju sekolah atau menuju kemana, itu semua adalah bisa menjadi gagasan ya. Jadi sesederhana begini, mulailah kalau kalian mau jadi komikus, begitu keluar rumah, mulai mencatat kosa visual. Jadi kalau begitu buka pintu rumah, coba perhatikan sekeliling. Oh, ini ada sandal, ada tempat sepatu, jalan kaki, lagi maju ada batu, ada apa, ada taman. Nah, itu kalian harus merekam. Itu karena seorang komikus itu makin banyak kosa visualnya itu inspirasi akan banyak. Lalu kami sangat berharap itu menggambar dengan sendiri original karya kalian nih. Jadi di komik itu bukan adanya gambar bagus, tapi adalah gambar yang benar. Benar di sini mempunyai khas ya, karakteristik ekspresi kalian, kekasar kalian. Jadi tidak tidak berlaku di sini namanya harus gambar bagus seperti yang kalian bayangkan fotografi, tapi bukan. Tapi gambar yang memiliki ciri khas karakter kalian dan diekspresikan. Dan di lomba ini ya kita memberikan kebebasan ya teknik visualisasinya mau cara apa, mau komik abstrak, graphic novel, ataupun komik yang realistis maupun yang kartun, silahkan ya. Dan kita minta juga di sini satu ceritanya utuh ya, artinya jangan dalam lomba ini satu misalkan kita minta sekian sequence, sekian halaman masih bersambung. Tapi nanti akan dielaborasi oleh kawan-kawan saya lebih lanjut lagi ya. Yang nextnya, nah ini sih kayaknya standar udah tahu dan yang umum dilakukan di dunia komik yaitu font yang paling mudah, artinya nanti kalian biar nggak kena klaim atau apa ya,
huruf-huruf bebas yang bisa digunakan kalian di laptop atau di alat kerja kalian tuh. Lafayette Comic sama Anime Ace 2.0. Nah, ini format web itu nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Om Benny. Jadi formatnya 800 pixel kali 25 pixel ya. Ini karena untuk scroll ya. Jadi kalian pertimbangkan urutan dari atas ke bawah itu dalam scroll dengan jari. Nah, di situ harus mengukur sense jarak antar frame-nya, minimal 10 panel, 150 dpi dan formatnya PDF. Yang keduanya format comics box-nya 2048 pixel kali 2048. Jadi square gitu ya. Dan di sini ada 12 box atau frame ya. Formatnya PDF. Lalu sertakan juga pendukung-pendukungnya seperti sketsa kalian biar kita yakin juga bahwa kalian mengerjakan gitu ya. Boleh minta ayah ibu kalian atau kakak tetangga fotoin kalau lagi bikin komik gitu ya. Jadi ada foto proses berkarya. Dan lebih lanjutnya bisa pengen lebih tahu lebih lanjutnya bisa lihat video tutorial di laman FS2N SMA dan MA. Oke. Nah, ini gambaran formatnya, boleh nanti ditanya jawab, diperjelas lagi kalau yang kurang jelas. Nah, kira-kira seperti inilah yang square yang 2048 sama yang 2048 sampai 20 pixel itu ya. Ini contoh-contoh karya, kalau nggak salah sih yang sebelah kanan tuh juara tahun berapa ya Pak? Ya ini sih 2020 apa di literasi ya? Kalau nggak salah 2021 Pak. 2021 ya. Ini contohnya itu karya. Tapi saya yakin kalian akan lebih hebat lagi untuk tahun ini dan lebih karena tantangannya juga lebih challenging lagi buat kalian ya. Pokoknya makin asik lah untuk 2022. Oke, format udah. Nah, ini yang akan kita lakukan dan kalian mestinya udah baca juga di buku pedoman ya. Jadi yang kita nilai itu narasinya, alur jalinan elemen cerita yang logis ya. Artinya fantasi pun boleh tapi ada penjelasan yang logisnya ya. Kemampuan kalian membangun narasi secara tekstual, secara ide, kemudian nantinya kalian terjemahkan ke bahasa visual. Kesesuaian tema ya kalau minta kita menggambarnya botol jangan jadi ember atau jadi cangkir gitu ya, tapi seperti itulah kesesuaian tema. Estetika, nah estetika itu tentukan ekspresi kualitas gambar yang baik, ekspresi yang cerita baik, dan yang jelas komunikatif gitu ya, seperti saya singgung sebelumnya. Kemudian kreatif dan original, ya artinya ide-idenya di cerita itu jangan linear ya, misalkan pada suatu hari Fatimah sedang mencuci baju di tepi sungai. Lalu datang seekor burung, burungnya dilempar batu dan mati. Udah itu jangan linear. Jadi membangun cerita itu sangat penting. Bisa ceritanya dari airnya dulu, apanya. Nah, ini yang tantangan untuk kalian. Jadi kan bobotnya akan cukup besar untuk kreativitas dan orisinil. Oke, berikutnya. Nah, tema yang sekarang adalah memuliakan kearifan lokal untuk menembus dunia. Jadi kalian banyak contoh lah kalian kalau lihat di YouTube juga bagaimana bahwa Indonesia tuh banyak hadir dari justru diapresiasi dunia tuh karena keunikan kearifan lokal kita ya. Banyak contoh lah di sini. Nah, kalau sekarang kita dengan mengangkatnya sebelumnya kita adalah mengalami masa pandemi katanya masa keterpurukan. Sekarang sih kita minta menjadi ada kebangkitan kalian udah jangan apa bernostalgia atau beremosi-emosi lama dengan COVID yang lalu, tapi kita sekarang bagaimana hidup berdampingan
dengan baik dan semangat untuk tetap makin baik lagi. Jadi dasarnya pertama observasi itu penting ya untuk membuat ide naratifnya bagaimana, lalu bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi endemik COVID-19 dengan cara yang unik, menarik, menghibur, dan mengangkat optimisme dengan kearifan lokal. Nah, seperti itu. Pokoknya yang berakar dari fakta-fakta yang kalian amati. Seperti itu. Jelasnya nanti kalau kurang jelas kita ini tanya jawab. Nah, sekarang lanjut ke Om Beni akan menceritakan lebih lanjut bagaimana jurus-jurus komik. Silahkan Om Beni. Kita mulai dari komikus. Komikus itu siapa sih? Komikus itu ya yang bikin komik, gitu kan? Nah, kita ini berperan banyak sekali dalam satu karya komik. Gitu. Kita itu bisa jadi scriptwriter, bisa jadi sutradara, juru kamera, penata busana, dan profesi-profesi lainnya yang kalau di film itu banyak orang yang mengerjakannya. Gitu. Nah, tapi kalau komik itu uniknya ya semuanya dilakukan sendiri dalam tanda kutip ya, karena kalau di dunia komik itu kita bisa bikin sendiri, kita juga bisa bikin rame-rame, ada tim, gitu, ada teman-teman yang bantuin. Dan secara umum kalau di dunia komik yang sudah profesional, ya nggak mungkin kita ngerjain sendiri semuanya. Gitu. Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Jadi tata letak panel dan balon kata ini cara kita menyusun panel, cara kita menyusun balon kata supaya orang mudah membaca gitu. Jadi kenapa ini penting saya ingatkan karena teman-teman kadang-kadang ini remeh ya, sepertinya remeh, tapi banyak yang suka lupa gitu. Karena udah keasikan bikin panel segala macam, kadang-kadang ada yang bertumpuk-tumpuk, ada yang urutannya agak berbeda gitu kan, karena udah keasikan langsung gambar tanpa merencanakan dulu. Nah, ini sebenarnya prinsipnya standarnya mudah ya, jadi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu. Nah, penempatan panel itu harus selalu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, seperti cara kita membaca. Panel kiri di otomatis harus lebih tinggi atau sejajar dengan panel kanan yang muncul sesudahnya. Kenapa harus lebih tinggi? Karena mata kita itu otomatis akan mencari mana yang muncul lebih dulu. Gitu. Makanya urutan itu penting. Gitu. Terus ukuran bulan kata dan bermacam bentuknya harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi serupa dengan aturan panel ya. Apa yang mau diucapkan terlebih dahulu harus muncul terlebih dahulu. Ada yang di kiri muncul di atas, yang di kanan atau sesudahnya itu biasanya di bawahnya. Apabila balon kata dibesarkan, bisa mengindikasikan karakter yang berbicara dengan suara yang keras atau berteriak. Next. Nah, masih berhubungan dengan balon kata, bentuk dan ukuran balon kata dan panel ya. Besar kecil panel dan balon kata itu bisa menggambarkan suatu adegan gitu. Jadi kita ingin adegan itu terlihat penting, terlihat sangat powerful, itu kita bikin yang besar gitu panelnya. Panelnya paling besar di satu halaman, terus menjadi fokus gitu kan, otomatis orang langsung ngelihat, oh ini adegan penting nih gitu, nggak boleh dilewatkan, atau itu menjadi fokus. Nah itu teman-teman harus ingat ya. Gitu. Nah, terus jarak antar panel ini juga mengindikasikan waktu ya. Jadi semakin jauh jarak satu panel ke panel lainnya, itu biasanya orang nganggap ini adegannya berlalu sudah cukup lama waktunya. Jadi itu juga bisa jadi catatan untuk teman-teman
Lalu untuk panel juga bingkai atau frame dari panel ini juga berpengaruh kepada bagaimana orang akan eh, menafsirkan sebuah adegan. Gitu. Jadi entah itu panelnya yang garisnya tebal sekali atau bahkan panelnya terbuka, nggak ada nggak ada bingkai. Nah itu punya efek-efek yang berbeda. Nah teman-teman bisa lihat di macam banyak komik lah itu uh, tidak selalu komikus itu menggunakan panel yang sama, garis ketebalan garis yang sama gitu. Jadi gitu. Next. Lalu yang tidak kalah dari gambar ya, ini teks karena komik itu adalah gabungan antara gambar dengan teks. Nah, jadi buat teks tidak terlalu panjang, jangan buat balon teks terlalu padat. Buat ruang bernafas untuk jarak antara teks dengan balon kata. Jadi jangan dibikin terlalu rapat ya. Lalu teks dengan balon kata itu juga pemotongannya harus rapi, gitu. Jadi jangan bikin terlalu panjang berparagraf, jadi membacanya sulit. Lalu ada ekor balon katanya juga dibikin dengan konsisten, jangan bikin bersilangan, bertubrukan dengan balon kata yang lain, supaya yang baca juga tidak pusing ini karakter yang baca yang mana sih, yang ngomong yang mana, gitu kan? Gitu. Lalu yang terakhir setelah teks dan balon kata, warna ya, warna dan special effect. Warna itu juga penting untuk mengindikasikan emosi dari adegan yang mau kita sampaikan itu seperti apa gitu kan. Terus special effect itu sound effect ya, anametopia istilahnya kalau istilah akademisnya. Jadi yang kalau kita misalnya mukul terus ada sound effect hook atau misalnya benda jatuh, kerompiang atau apa, nah itu bisa ditulis, bisa juga menggunakan font. Jadi itu yang kira-kira bisa diingat untuk teman-teman membuat komik gitu. Next. Oke, nah ini ada beberapa rujukan yang kita sediakan untuk teman-teman bisa mempelajari lebih jauh ya untuk mewarnai komik, lettering, terus juga bagaimana untuk membuat komik atau webtoon dengan langkah-langkah yang secara umum lah gitu. Jadi teman-teman bisa akses di link-link yang sudah kita sediakan untuk bisa teman-teman pelajari lebih jauh. Itu kurang lebih untuk materinya. Selamat mengerjakan komiknya, selamat berkarya. Baiklah Sobat Prestasi, itu tadi penyampaian materi sosialisasi komik digital yang telah dijelaskan oleh Dewan Juri. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait teknis lomba, kemudian contoh format komiknya seperti apa, dan kemudian kriteria penilainya itu bagaimana. Bahkan sampai cara membuat komik yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari beberapa peserta yang telah disampaikan kepada narahubung. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apakah boleh memakai aset atau beras khusus dalam pembuatan komik digital? Nah, silahkan kepada Dewan Juri untuk menjawab. Gunakan, tapi kalau menggunakan misalkan aset yang dari clip art tertentu atau apa, sebaiknya tidak disarankan. Bantu menambahkan ya Pak Iman ya. Ya silakan. Artinya boleh menggunakan clip art, tapi hanya sebagai referensi saja. Jadi dia tidak boleh digunakan langsung dari clip artnya ke dalam komik, tapi digambar ulang dengan gaya yang memang sesuai dengan gaya visual yang dia miliki. Sehingga itu
menghindari masalah hak kekayaan intelektual. Itu sih jawabannya. Ya. Sedangkan untuk teknik atau misalnya jenis brushnya itu sebenarnya masih dibebaskan karena tidak ada sesuatu yang sifatnya larangan. Apalagi kalau menggunakan brush berbayar gitu ya. Ya tentunya ya harus bayar, jangan mengambil sesuatu yang sifatnya bajakan. Itu sih dari saya tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iman dan Pak Alfa atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau untuk brush itu boleh, tapi teknik menggambarnya itu harus tetap orisinil ya, langsung dari pesertanya langsung, supaya tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran aplikasi yang digunakan dalam pembuatan komik digital ini? Untuk aplikasi, banyak yang tersedia ya. Jadi ada namanya Paint Studio, ada Photoshop yang memang sudah banyak dipakai gitu kan. Nah, terus untuk di tablet atau di handphone juga ada yang namanya Procreate, ada yang namanya Art Studio Pro. Banyak sih aplikasinya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi pun berbayar juga nggak terlalu mahal kok. Bisa dicari yang mendukung untuk membuat kanvas yang cukup besar gitu. Karena kan untuk webtoon ya tadi ya 800 kali 20.000 gitu kan. Itu bisa dicoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi cukup banyak kok alternatifnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi Sobat Prestasi nggak usah khawatir lagi kalau memang aplikasinya berbayar, karena sudah ada juga aplikasi pembuatan komik yang gratis. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menggunakan karakter selain manusia, seperti hewan dan lain-lainnya? Sangat boleh. Jadi semua juga tergantung dari idenya ya, apa gagasan mau apa. Kalau cerita fabel umumnya yang kita tahu menggunakan karakter binatang atau karakter binatang yang diorangkan itu kan. Jadi seperti contohnya banyak sekali film-film zaman sekarang yang menggunakan karakter binatang jadi tokoh ya. Mungkin yang umum kita kenal itu kan dari binatang yang dimanusiakan. Kemudian banyak contoh-contoh lainnya yang bisa mendapat banyak ini Pak. Silakan Pak Alfa kasih contoh karakter-karakter dari binatang. Ya, sebenarnya salah satu yang biasa saya rekomendasikan itu adalah Mouse. Mouse itu adalah salah satu komik yang bahkan mendapatkan Eisner Award ya kalau nggak salah ya Mas Benny ya. Itu mengangkat tentang bagaimana warga Yahudi di Jerman itu berusaha survive di sana. Nah, itu menggunakan visualisasinya adalah tokoh-tokohnya dibuat menjadi binatang. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain yang menggunakan tokohnya bukan manusia, bahkan ada yang menggunakan tokohnya benda mati gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan. Jadi feel free to express gitu ya. Dan membuat visualisasi yang memang sesuai dengan gaya masing-masing. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dewa Juri atas jawabannya. Dan itu tadi pertanyaan terakhir dari para peserta. Nah, bila Sobat Prestasi di rumah memiliki pertanyaan lain, silakan menghubungi narahubung Komik Digital di nomor 0851 7239 6926. Nah, terima kasih kepada Dewa Juri atas materi yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawabannya bisa membantu adik-adik berkreasi, kemudian menciptakan komik-komik luar biasa ke depannya. Oke. Semoga FLS 2N tahun 2022 ini lancar dan semakin banyak komik-komik yang luar biasa dari seluruh negeri. Saya Fatima Nur Muhammad, selaku host pada kesempatan pagi hari ini, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.